Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kupas tuntas soal PAS, UAS, TAS Bahasa Indonesia SMP kelas 9. Bentar lagi kita akan penilaian akhir semester. Untuk itu kita bahas satu persatu contoh soal PAS. Yang pertama, cermati kutipan teks laporan percobaan berikut. Tanaman yang diletakkan di tempat yang teduh akan tumbuh dengan ciri-ciri berdaun hijau muda dan perakarannya tidak terlalu lebat. Adapun dengan tanaman yang ditanam di tempat yang mendapatkan banyak cahaya akan mempunyai ciri-ciri berdaun hijau muda. Stomatanya akan berjumlah lebih banyak namun berukuran kecil. Perakarannya lebih lebat dan pertumbuhannya lebih cepat. Soal nomor 1. Berdasarkan informasi dalam kutipan teks tersebut, apa yang memengaruhi pertumbuhan tanaman? Ya, berdasarkan teks tadi yang mempengaruhi adalah jawabannya B, jumlah cahaya. Lanjut ke soal berikutnya. Diamati dari faktor cahaya, dibuktikan bahwa kacang hijau yang ditempatkan di daerah yang agak gelap akan menghasilkan pertumbuhan kacang hijau yang lebih cepat dibandingkan dengan kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang terang. Nah, pertanyaannya, tujuan percobaan tersebut adalah berdasarkan bacaan tadi, maka jawabannya adalah A, membuktikan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Ya. Kemudian lanjut ke nomor 3. Cermati kalimat-kalimat berikut lalu kerjakan soal nomor 3. 1. Tanaman nomor 1 memiliki daun lebih lebat daripada tanaman nomor 2. 2. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. 3. Kita perlu membudidayakan berbagai tanaman produktif di lahan ini. 4. Ada berbagai jenis tanaman produktif di lahan pertanian ini. Pertanyaannya, kalimat yang merupakan hasil percobaan ditunjukkan nomor. Nah, kata kuncinya adalah di hasil percobaan. Ada di nomor di nomor 1. Hasilnya kan lebih lebat, ya. Selanjutnya nomor 4. Oksigen berfungsi sebagai respirasi sel-sel akar yang akan berkaitan dengan penyerapan unsur hara. Bila oksigen yang didapat tumbuhan hanya sedikit, maka pertumbuhan pada tanaman akan terhambat karena akan mengalami kesulitan dalam penyerapan unsur hara dalam tanah. Nomor 4. Telaah struktur teks yang tepat sesuai kutipan laporan percobaan tersebut adalah yang mana? Ya, yang C. Paragraf ini merupakan bagian kajian teori yang membahas tentang fungsi oksigen bagi tumbuhan. Selanjutnya nomor 5. Oksigen berfungsi, ya jadi ya soalnya teksnya hampir sama
Sekarang kita langsung ke soalnya. Telaah unsur kebahasaan yang tepat sesuai kutipan laporan percobaan tersebut adalah ditanyakan telaah unsur kebahasaannya. Maka jawabannya adalah yang D. Paragraf ini menggunakan kata-kata baku dan ilmiah sesuai dengan kajian teksnya. Di soal sini kan tidak ada kata-kata yang tidak baku, semuanya menggunakan kata baku. Selanjutnya nomor 6. Air berfungsi sebagai media reaksi kimia dalam sel, menunjang fotosintesis dan menjaga kelembapan. 2. Bila tanaman kekurangan air, akan mengakibatkan tanaman menjadi kering atau kekurangan nutrisi. Yang ketiga, kelebihan air juga membuat tanaman akan terhambat dan kemungkinan terburuknya adalah tanaman akan mati. 4. Dengan kata lain, air memiliki fungsi penting bagi tanaman. Pertanyaannya ini, kalimat yang menyatakan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat ditandai oleh nomor menunjukkan sebab akibat. Kita telaah lagi ya. Jawabannya adalah nomor 2 dan 3. Tadi kan ada bila kekurangan air mengakibatkan, itu kan sudah ada penyebabnya kekurangan air, akibatnya menjadi kering dan kurang nutrisi. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, kelebihan air juga membuat tanaman akan terhambat. Ini adalah sebabnya kelebihan air, tanaman terhambat dan bisa mati. Nomor 7. Usaha mengatasi pandemi COVID-19 ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebagai anggota masyarakat, kita juga memiliki tanggung jawab. Kita lakukan upaya mengatasi COVID-19 ini sesuai dengan kapasitas kita, menaati anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan pun sudah merupakan usaha nyata mengatasi masalah ini. Isi kutipan pidato tersebut adalah tentang apa? Mengenai ajakan supaya berperan aktif dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tadi tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat ya. Selanjutnya nomor 8. Usaha mengatasi pandemi COVID-19 ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini bacaan yang tadi ya. Langsung saja kita ke nomor 8 soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan teks tersebut adalah masyarakat memiliki peran dalam mengatasi COVID-19. Jawabannya B ya. Lanjutnya nomor 9. Belajar sendiri di rumah memang tidak mudah. Banyak permasalahan yang dihadapi pelajar. Tidak memiliki sarana belajar jarak jauh, tidak memiliki kuota internet, dan kurangnya kemampuan anak dalam memahami materi pelajaran tanpa penjelasan guru menjadi masalah pelajar di era pandemi ini. Meskipun begitu, kita selaku pelajar tidak boleh menyerah pada keadaan. Atasi semua kendala dengan bijak dan kreatif. Banyak cara yang bisa kita tempuh asal kita mau berusaha. Mari kita berhenti mengeluh. Mari tumbuhkan optimisme dalam diri kita.
Sikap yang dibutuhkan pelajar dalam menghadapi permasalahan belajar di rumah apa itu? Ya, tuh. Yang A, optimis, bijak, dan kreatif. Intinya kalau kita menjawab soal berdasarkan bacaannya ya. Lanjutnya nomor 10. Bacanya masih sama. Kita langsung ke soalnya. Pengembangan yang tepat dari permasalahan pentingnya membuang sampah dengan benar dalam pidato persuasif adalah, maaf ya ini bacaannya salah, beda. Kita langsung saja, kita kira-kira saja ya. Untuk nomor 10 ya, ditanyakan pengembangan permasalahan ya, ini temanya membuang sampah dengan benar ya, otomatis pidatonya mari kita menjadi pelopor dalam menyelamatkan lingkungan dengan biasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Jawabannya yang C ya. Untuk teksnya tadi salah, tapi untuk soalnya sudah benar. Nomor 11. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sekali lagi saya tegaskan bahwa upaya mengatasi masalah kesehatan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Semua yang hadir di sini saya harapkan segera berdisiplin diri dan bertindak sesuai dengan protokol kesehatan. Mari kita selamatkan negeri ini dari musuh yang tidak terlihat ini. Nah, untuk nomor 11, kutipan pidato tersebut merupakan bagian ya penguatan pernyataan posisi ya. Itu dikuatkan lagi, awal-awalnya sudah kita bicarakan, kemudian dikuatkan lagi pas mau menjelang akhir. Nomor 12. Berdasarkan kutipan pidato tersebut, salah satu ciri kebahasaan teks pidato persuasif adalah ya tadi, terdapat kata sapaan. Yang mana kata sapaannya? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, itu sudah termasuk kata sapaan. 1. Ini teksnya ya. 1. Jumlah penderita COVID-19 terus bertambah, tetapi belum semua masyarakat menyadari bahaya tersebut. 2. Masih saja ada yang menganggap penyakit ini biasa-biasa saja ya. Yang ketiga, masih ada masyarakat yang belum mengindahkan anjuran untuk memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan pakai sabun. 4. Memang menyadarkan masyarakat itu bukan perkara mudah. 5. Harus ada pendekatan yang tepat untuk merangkul masyarakat supaya peduli terhadap permasalahan ini. Nomor 13. Kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan, berarti saling bertentangan, ditandai nomor 1. Nah, jumlahnya tambah tapi masyarakatnya belum sadar. Kemudian nomor 14. Kata yang menunjukkan adanya penggunaan modalitas pada paragraf tersebut adalah ya, harus. Ini termasuk bagian modalitas. Kita baca teksnya terlebih dahulu. 1. Dan seperti hari-hari sebelumnya, Marni tetap diam 1000 bahasa. Berat rasanya meninggalkan kota ini. Ya. 3. Bandung terlalu indah untuk ditinggalkan. 4. Di sini semua tersedia dan mudah. Teman-temannya banyak.
dan lebih banyak lagi temannya di medsos. 5. Ada bergrup-grup. 6. Grup pengajian, grup alumni SD hingga SMK, grup arisan, grup canda-canda, dan banyak lagi. Aceh adalah tempat yang sangat jauh di ujung Indonesia. Marni tak bisa membayangkan hidup di sana. Pinggir laut Ujong Blang, meskipun tak jauh dari Lok Semawe. Dikutip dari cerpen berjudul Merantau karya O.J. Hara. Ditanyakan nomor 15, tema kutipan cerpen tersebut adalah yang B, rencana merantau. Tadi yang mau merantau Marni. Nomor 16, bukti Marni tinggal di kota terdapat pada kalimat bernomor 2 dan 3. Tunjukkan berat rasanya meninggalkan kota ini. Kemudian Bandung, sudah menunjukkan kota. Lanjutnya nomor 17, surat yang indah. Gumamku, surat yang menyadarkan aku kekerasan semestinya tidak boleh terjadi di dunia pendidikan. Pak D menghela napas. Sekalipun kekerasan itu demi kebaikan, dengan alasan apapun kekerasan tetaplah kekerasan, Rey. Tapi toh justru menganggap sebagai berkah itu karena ia mau mengambil sisi positifnya. Kalau tidak, boleh jadi tamparanku akan menjelma dendam kesumat yang terbawa seumur-umur. Lagi Pak D menghela napas. Kekerasan yang kulakukan merupakan nokta hitam yang menodai karirku sebagai guru. Dikutip dari cerpen berjudul Wasiat karya Mukti Sutarman SP. Nomor 17 soalnya, cara pengarang menggambarkan watak tokoh adalah melalui itu berupa dialog ya. Jadi jawabannya yang A. 18. Nilai moral dalam kutipan cerpen tersebut adalah yang mana? Yang C. Kekerasan tidak perlu dilakukan walau dengan tujuan baik. Tadi Pak D-nya nyesal ya. 19. Amanat kutipan cerpen tersebut adalah, amanatnya apa? Yang mana? Yang B. Kita harus meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Kita sampai nomor 20. Tahapan alur cerpen yang tepat adalah tahapan alur pertama pasti orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, komplikasi, udah mulai kompleks dan di sini termasuk ada klimaks juga. Kemudian resolusi penyelesaiannya. Tahapan alurnya itu ya. Kemudian kita ke nomor 21. 1. Lalu dicarilah orang-orang yang bertugas mengajak ngobrol Pak D. Usaha itu cukup berhasil. Pak D menjadi tidak kesepian lagi. Namun itu hanya beberapa minggu. Orang yang diminta menemani Pak D mengundurkan diri. Akhirnya akulah yang harus menjadi teman Pak D. Bersamaku Pak D ceria kembali. Yang 2, awal-awal masa pensiun Pak D masih sering menerima tamu, teman kantor dulu atau rekan lain sesekali mampir sekadar untuk menengok dan ngobrol. 3. Minggu-minggu pertama Pak D pensiun, ia sering bangun tidur, mandi pagi dan memakai seragam kerja. Dengan lembut, Bude mengingatkan kalau Pak D tidak perlu lagi berseragam dan ke kantor karena sudah pensiun. Pak,
Setelah beberapa bulan pensiun, Pak D mulai merasa ditinggalkan teman-temannya. Ia kesepian. Setiap hari ia duduk sendiri di teras rumah. Lama-lama ia berbicara dan tersenyum sendiri. Bude menjadi sangat khawatir ya. Bagian komplikasi terdapat pada baris nomor. Komplikasi berarti yang kompleks. Ada di nomor berapa? Iya, di nomor 4. Sudah mulai kompleks, sudah mulai merasa sepi, tersenyum sendiri, kemudian budinya jadi khawatir. Selanjutnya nomor 22. Bapak bersikukuh mengajak ibu dan aku merantau. Setelah usaha bapak di kota ini redup, ia memiliki pemikiran baru. Bapak ingin bisnis baru di kampung kelahirannya di Sumatera. Awalnya ibu keberatan karena kampung bapak jauh. Ibu tidak sampai hati meninggalkan kakek hanya bersama Om Maman. Namun di luar dugaan, kakek justru mendukung rencana bapakku. Itu ada rumpangnya untuk dibuat pertanyaan di nomor 22. Resolusi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang cerpen tersebut adalah jawabannya yang A. Walau masih dengan berat hati, ibu memutuskan menerima ajakan bapak. Ia putuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya untuk memulai langkah baru. Sedang aku tidak memiliki daya untuk tidak mengikuti orang tuaku. Sini sebuah penyelesaiannya, ibunya mengikuti ajakan bapak dan tokoh aku otomatis ikut ya. Selanjutnya nomor 23. Pada hari terakhir sebelum temanku pergi dari kota ini, setelah 10 tahun menggeluti ilmu mesin dan gagal di 3 kali ujian, kami bertemu di depan universitasnya. Kami duduk di bangku kayu menghadap gedung tinggi modern tempat dia biasa belajar sambil memegang botol minuman air kelapa ketika dia mulai bicara tentang prasangka. Jadi ambilkan dari Bulan Lemon karya Ramaida Akmal. 23. Deskripsi latar yang tepat dari kutipan teks tersebut adalah, kita ditanyakan latar yang B setting atau latar tempat cerpen tersebut adalah sebuah kota. Tokoh duduk di depan bangunan kampusnya. Jadi tadi kan ada kata universitas, itu kan sudah kata lain dari kampus. Nomor 24. Kamu tidak tahu kalau ini tempat ibadah. Mengapa kamu sengaja begitu? Budi diam menunduk. Kamu dari mana? Saya dari kampung sebelah. Sudah lama di sini? Belum. Sekitar setengah jam. Makanan yang berserakan ini milik siapa? Bukan punyaku. Itu milik anak-anak itu yang tadi main di sini. 24. Kalimat retorik dalam kutipan tersebut adalah yang A. Kamu tahu tidak kalau ini tempat ibadah? Nah, kalimat retorik kalimat yang sebenarnya tidak diperlukan lagi jawabannya. Kita sudah tahu. Tadi kan otomatis dia berada di tempat ibadah. Kamu tahu tidak kalau ini tempat ibadah? Ya, itu kan sudah di tempat ibadah. Jawabannya sebenarnya sudah tahu gitu ya. 1. Malam terasa dingin, lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Embun mulai membasahi rumput-rumput. Tempat yang kami duduki pun mulai basah. 2.
Di atas sana bulan setia menemani kami. Ia persis dengan malam-malam kami dulu, saat kami masih sama-sama tinggal di kampung ini. Sering kami habiskan malam di sini, nikmati kopi dan ngobrol ke sana kemari. Bagaimana kabarmu di sana? Baik, tapi ya masih seperti dulu. Belum ada perubahan apa-apa. Aku masih tinggal di rumahku itu. Yang keempat, jika aku ke kota, bolehkah aku mampir di gubukmu? Boleh. Ya. Nomor 25. Penggunaan majas yang tepat terdapat pada bagian yang 2 ya. Di atas sana bulan setia menemani. Wah, yang menemani bulan itu menggunakan majas ya. Itu sesuatu yang disampaikan dengan sesuatu yang lain. Kemudian nomor 26. Penggunaan majas yang kurang tepat terdapat pada bagian keempat. Jika aku ke kota, bolehkah aku mampir di gubukmu? Ini sama aja menghina ya. Harusnya yang mengucapkan seperti ini yang punya rumah, bukan yang mau mampir. Misalkan kita punya rumah, mampir di gubukku ya, itu sudah benar. Tapi yang sini kan konteksnya, jika aku kota, bolehkah aku mampir di gubukmu? Berarti seolah-olah menghina rumah temannya seperti gubuk ya. Lanjut ke nomor berikutnya. 1. Lukisan ini menggambarkan perjuangan nenek di usianya yang hampir 80 tahun. 2. Perempuan tua itu menggendong daun-daun pisang yang sudah dilipat-lipat rapi. 3. Tampak tangan kanannya memegang tongkat sebagai penyeimbang langkahnya. 4. Sayangnya, di beberapa bagian lukisan tampak adanya kesalahan pemilihan warna. Hal itu mengurangi pesan yang disampaikan lukisan ini. Pertanyaan nomor 27. Pernyataan yang berupa kritik terdapat pada kalimat nomor yang namanya kritik yang nomor 4. Sayangnya di beberapa bagian lukisan tampak adanya kesalahan pemilihan warna. Ini sebuah kritik ya. Kemudian 28. Nah ini pernyataan yang sesuai dengan kutipan teks tersebut adalah yang C. Lukisan menggambarkan sosok nenek pekerja keras ya. Tadi walaupun sudah tua, dia menggendong daun pisang ya, otomatis biasanya untuk dijual ya. Nomor berikutnya, semua siswa di kelas 9A diminta untuk memberi sumbangan bencana banjir. Ketua kelas menentukan jumlah sumbangan sebesar 20.000. Pengumpulan sumbangan diberi waktu 2 hari. Sumbangan akan diberikan akhir pekan ini. Nomor 29. Sanggahan yang tepat terhadap ketentuan ketua kelas tersebut adalah gunakan bahasa yang sopan ya untuk sanggah ya. Ketua kelas sudah melakukan langkah yang tepat. Sebagai pelajar, mereka sudah semestinya peduli kepada masyarakat yang sedang terkena musibah. Yang B. Para siswa melakukan hal yang terpuji. Mereka menunjukkan kesadaran untuk tolong-menolong di saat terjadi musibah. Yang C. Sumbangan seperti itu tidak tepat karena mereka masih anak sekolah. Pemberian sumbangan seharusnya dilakukan untuk orang yang sudah bekerja. Yang D. Semestinya sumbangan itu tidak ditentukan jumlahnya, apalagi jumlah sumbangan yang ditentukan terhitung besar untuk anak sekolah. Jawaban yang tepat yang mana? Iya, yang D. Ya, semestinya sumbangan itu tidak ditentukan jumlahnya, apalagi jumlah sumbangan yang ditentukan terhitung besar untuk ukuran anak sekolah. Lanjut ke nomor 30. Penggunaan HP untuk media pembelajaran ternyata juga memiliki dampak negatif. Tidak sedikit anak yang menyalahgunakan kepercayaan orang tua. Mereka menggunakan HP untuk bermain game, padahal pesan dari orang tua adalah untuk belajar. Memang
Tidak dipungkiri, godaan anak untuk menggunakan HP sebagai sarana bermain sangat besar. Banyak menu-menu di HP yang memang memudahkan dan menggoda anak untuk bermain game. Ya, simpulan kutipan teks tersebut adalah terjadi kekurang tepatan penggunaan HP oleh anak-anak. Selanjutnya nomor 31, judul lagu Langit Indah pencipta Rani Deka, jenis lagu anak-anak tahun 2020. Kutipan teks tanggapan tersebut merupakan bagian apa itu? Bagian awal itu yang menunjukkan yang akan dibahas ya di bagian konteks yang D ya benar. Selanjutnya, lagu ini merupakan wujud perhatian pelaku seni terhadap kebutuhan anak di tengah maraknya lagu-lagu pop dan dangdut bertema percintaan. Lagu berjudul Langit Indah ini menjadi semacam bukti masih adanya seniman yang peduli terhadap pendidikan anak-anak. Dapat dibayangkan jika anak-anak kecil menyanyikan lagu bertema cinta, mereka jadi mengenal permasalahan orang dewasa di usia dini. Pertanyaannya, nomor 32, kalimat pujian yang tepat berdasarkan kutipan tersebut adalah yang mana? Iya, yang B. Lagu ini sangat cocok untuk anak-anak. Syairnya sederhana tetapi dapat menginspirasi anak-anak untuk mensyukuri nikmat dari Tuhan. Selanjutnya nomor 33. Puisi ini mengkritik pembalakan liar yang terjadi di hutan-hutan kita. Penyair menggambarkan keserakahan manusia yang merugikan kehidupan alam. Binatang-binatang menjadi korban. Masyarakat sekitar hutan pun demikian. Penyair dapat pintar memilih kata dengan tepat. Sayangnya, dalam puisi tersebut digunakan majas sehingga menyulitkan pembaca memahami pesan puisi. Nomor 33, kritik dalam teks tersebut tidak tepat karena ini menyangga ya, kritiknya tidak tepat. Kenapa? Mengapa? Ya, yang C, bertentangan dengan pernyataan sebelumnya dan penggunaan majas dapat memperindah puisi. Ini pernyataannya saling bertentangan. Nah, adanya majas biasanya di dalam puisi adalah menjadikan puisi lebih indah gitu ya. Nomor 34. Satu ya. Cerpen ini menceritakan tentang gadis desa yang lemah lembut. Pengarang pintar menggambarkan peristiwa, tempat dan suasana cerita sehingga pembaca dapat membayangkan kecantikan gadis itu. Peristiwa dalam cerpen tersebut terjadi di desa. Yang keempat, tepatnya dalam pemilihan kata dan penyusunan kalimat menunjukkan pengarangnya bukanlah penulis biasa. Nomor 34, tanggapan yang tepat terhadap pernyataan dalam kutipan tersebut adalah yang mana? Iya, yang nomor 4. Pernyataan nomor 4 tepat karena kualitas pengarang dapat dilihat dari tulisannya. Selanjutnya nomor 35. Buku ini memberikan penjelasan tentang cara budidaya ikan hias. Pembaca dikenalkan dengan berbagai jenis ikan hias. Lalu penulis menjelaskan teknik budidayanya dari persiapan tempat, pembibitan sampai cara panennya. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sederhana sehingga cocok untuk semua kalangan. Pengalaman penulis sebagai peternak sukses dituangkan secara lengkap dalam buku ini. Oleh karena itu, buku ini layak dijadikan buku saku para peternak atau calon peternak. Sayangnya, gambar-gambar dalam buku tidak dicetak warna sehingga kurang menarik. Meskipun begitu, buku ini tetap direkomendasikan bagi pembaca yang ingin berbudidaya ikan hias. Kalimat kritik
dalam teks tersebut adalah yang berupa kritik yang mana? Ciri khasnya menggunakan, ya salah satunya menggunakan kata sayangnya, yaitu ya kan lebih halus, lebih sopan. Sayangnya gambar-gambar dalam buku tidak dicetak warna sehingga kurang menarik, ya. Itu soal pilihan ganda. Selanjutnya kita langsung ke soal isai ya. Nomor 36. Perbaikilah ejaan dan tanda baca. Nah, di sini ada pada praktekum kali ini dilakukan analisa bahan maksudnya ya, tambahan makanan atau boraks dalam berbagai sampel makanan yang berasal dari minimarket yang berada di Kendari. Tujuannya adalah untuk menentukan ada atau tidaknya boraks dalam sampel tersebut. Nah, ini ada kata praktikum, harusnya praktikum. Kemudian dilakukan. Ini dirangkai ya, jangan dipisah seperti ini. Kemudian analisa harusnya analisis ya. Minimarket itu digandeng ya, dirangkai. Kemudian tanda baca yang salah adalah tanda baca koma setelah kata adalah. Nah, di sini coba saya tunjukkan. Nah, ini di sini ya, adalah tidak usah pakai koma, langsung saja. Tanda baca seru pada bagian akhir diganti titik ini ya, yang tersebut. Selanjutnya nomor 37. Hadirin yang berbahagia, selama belajar di rumah, siswa perlu dibimbing oleh orang tua. Jika saat belajar di sekolah dalam bimbingan guru saja, anak belum tentu bisa belajar dengan efektif, apalagi jika mereka belajar sendiri. Selain materi yang dirasa sulit oleh anak, belajar di rumah juga banyak godaannya. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya meluangkan waktu untuk mendampingi anak dalam belajar. Mari kita bantu anak-anak kita untuk berprestasi di masa pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan, berdasarkan kutipan teks tersebut tentukan kalimat yang berisi gagasan, arahan, dan ajakan. Ya, kalimat gagasannya apa? Ya, dalam teks tersebut gagasannya adalah selama belajar di rumah, siswa perlu dibimbing oleh orang tua. Kemudian arahannya, ya, oleh karena itu orang tua sebaiknya meluangkan waktu untuk mendampingi anak dalam belajar. Kemudian ajakannya, ya, ciri khasnya ajakan adalah mari kita bantu anak-anak kita untuk berprestasi di masa pandemi COVID-19 ini. Kita lanjut ke nomor 38. Buatlah teks pidato persuasif bagian penguatan pernyataan posisi, bagian pernyataan ajakan dengan tema menghormati orang tua. Tulislah dengan memperhatikan struktur dan ciri bahasa teks pidato persuasif. Kita membuat pernyataan posisi ya. Contohnya ini. Kalian bisa bebas ya. Ini hanya contoh saja. Kalian bisa berkreasi sesuai permintaan pertanyaan tadi dengan tema menghormati orang tua. Nih, contohnya ini. Menghormati orang tua adalah kewajiban kita semua. Kita harus tahu hak dan kewajiban terhadap orang tua. Dimanapun dan kapanpun menghormati orang tua adalah bentuk karakter manusia terpuji. Kita tidak boleh lalai akan jasa orang tua kita selama ini. Itu ya, posisinya itu. Kemudian nomor 39. Buatlah bagian resolusi cerpen dengan tema buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kita disuruh membuat resolusi atau bagian penyelesaian. Bebas ya. Temanya itu, ini contohnya saya. Tidak usahlah kau melarang secara berlebihan. Mendidik anak zaman sekarang tentu berbeda dengan zamanmu. Setiap anak membawa zamannya tersendiri.
Jika melihat cucuku itu, aku seperti melihatmu sewaktu masih muda. Sifatnya hampir sama denganmu. Buah tak jatuh dari pohonnya. Nah, ini yang mengatakan seorang ibu terhadap anaknya, mengomentari tentang cucunya. Itu ya. Tentang setiap anak memiliki zamannya tersendiri. Itu contoh dari resolusinya. Kemudian nomor terakhir ya. Buku ini memberikan pencerahan tentang cara mengatasi kesulitan belajar anak. Berbagai media pembelajaran dibahas dalam buku ini. Penulis buku menyatakan bahwa media sangat menentukan hasil pembelajaran. Sekilas, pendapat ini tampak benar, namun jika didalami tampak ada yang terlupakan, yaitu peran guru. Sebaik apapun media pembelajaran, jika tidak ada guru, hasil pembelajaran belum optimal. Meskipun begitu, tetap buku ini layak untuk dibaca. Penjelasan tentang media pembelajaran dan teknik membuatnya sangat menarik. Akan tetapi masih ada yang perlu diperbaiki, yaitu penyajian gambar dan foto. Banyak foto yang kurang jelas dan terkesan asal ada. Pertanyaannya adalah, tentukan pujian, sanggahan, dan kritik dalam kutipan teks tersebut. Nah, ini contoh, maksudnya jawaban dari tadi pujian. Kita menunjukkan mana yang pujian. Pujiannya adalah, buku ini memberikan pencerahan tentang cara mengatasi kesulitan belajar anak. Ini di bagian awal ya. Kemudian sanggahannya, sekilas pendapat ini tampak benar, namun jika didalami tampak ada yang terlupakan, yaitu peran guru. Sebaik apapun media pembelajaran, jika tidak ada guru, hasil pembelajaran belum tentu optimal. Itu sebuah sanggahan. Tadi sekilas pendapat ini tampak benar, namun, nah di situ. Kemudian kritiknya, ya, akan tetapi masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, ini sebuah kritik ya, yaitu penyajian gambar dan foto. Banyak foto yang kurang jelas dan terkesan asal ada. Ya, soalnya 40 berupa pilihan ganda dan esai. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.